Saya tidak peduli siapa yang memimpin negaramu. Berikan kepada saya kepercayaan untuk menguasai moneter dunia, maka pasti saya akan kuasai semuanya. Saya tidak peduli ideologi apa yang kuasai negaramu, kasih saja saya kesempatan menguasai moneter dunia, uang secara global itu, pasti saya akan kuasai semua negara. Nah, orang itu Firmansyah Abdi terindikasi dari data yang saya terima adalah keturunan Yahudi. Nah, disitulah keturunan Yahudi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pembentukan bank-bank modern di seluruh dunia. Dari awalnya nanti dialah yang kemudian bersama dengan timnya itu menginisiasi dan meminta kepada pemerintah Amerika sana untuk kemudian terjadilah apa yang kita kenal dengan Federal Reserve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda sang Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat Nuansa Podcast, tentunya di kesempatan kali ini saya masih berada di layanan pusaka yang merupakan sumbangsi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya obrolan kita di kesempatan kali ini sangat menarik karena kita akan membahas tentang bagaimana sejarah perkembangan perdagangan dan keuangan. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan pustakawan ahli muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau adalah Kak Zahir Jona Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Bagaimana kabar, Kak? Alhamdulillah sangat fit. Ini dari Allah yang begitu luar biasa, dan tentunya kita sama-sama terus berjuang untuk bersama membagikan hasanah pengetahuan yang kita dimudahkan oleh Allah kepada masyarakat. Semoga itu bisa menjadi bagian dari amal yang lestari. Insya Allah. Ilmuwan yang akan kita bahas masih seputar tentang kemiskinan, tetapi kita bakal mengulik tentang bagaimana sejarah terlebih dahulu, Kak, bagaimana sejarah perdagangan dan juga keuangan tentunya. Ya, karena ini memang berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari dan juga mungkin kita selalu berinteraksi, selalu berdagang mungkin ya, dan juga selalu memegang uang, tetapi kita tidak tahu bagaimana seluk-beluknya dari masa ke masa. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Kak, tentang bagaimana perdagangan dan juga keuangan dari masa ke masa itu. Ya, baik Saudara Firmansyah, Abdi dan saudara-saudara para pemirsa yang berbahagia. Tentunya kita patut bersyukur ya, karena sampai detik ini alhamdulillah masyarakat manusia ini oleh Allah diberikan kesempatan, dinamikanya luar biasa sekali. Bergeraknya luar biasa, kecepatan pergerakan dan sebagainya luar biasa. Nah, ini semua adalah cara Allah untuk membuka pintu-pintu rezeki sebenarnya. Membuka pintu-pintu persaudaraan kita, kemudian membuka pintu rezeki dan sebagainya. Itulah di mana oikos nomos yang dalam bahasa Yunani tempo hari kita sudah bahas, itu memotret tentang bagaimana aturan-aturan dalam rumah tangga, dalam kaitan bagaimana mencukupi kebutuhan-kebutuhan dengan sumber daya yang ada. Nah, dalam konteks itu Allah memudahkan kita semua seluruh dunia nih untuk bergerak sedemikian rupa bersinambung untuk menjemput rezeki dengan pertautan antara satu dengan yang lain. Nah, pada masa yang lalu itu Firmansyah, saudara-saudaraku semua yang berbahagia, kita harus tahu bahwa setiap peradaban itu dia memainkan seninya tersendiri. Setiap peradaban manusia itu dia ada masa di mana peradaban itu terlihat dia naik, ada masa di mana peradaban itu jatuh. Nah, ini tentu akan kita lihat juga konteks-konteksnya nanti dan kita akan ambil dan petik pelajaran apa yang bisa kita dapatkan. Firmansyah dan saudaraku yang berbahagia, pada masa-masa yang lalu itu dalam kehidupan kita harus ketahui bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah memang tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tidak ada. Memang Allah sudah ciptakan kita seperti itu. Jadi Firmansyah akan butuh Abdi, Abdi akan butuh saya akan butuh Firmansyah, dan seterusnya dan seterusnya. Pustakawan membutuhkan pemustaka, pemustaka butuh pustakawan dan seterusnya.
semua perjalanan peradaban kita dicipta oleh Allah memang supaya manusia itu dia tidak angkuh di hadapan Allah, sehingga Allah mengatakan kamu tidak bisa hidup sendiri. Maka aku kemudian membantumu untuk menciptakan pihak lain supaya kalian bisa menjalin komunikasi, menjalin hubungan dagang dan sebagainya. Firman saya tahu, saudara-saudaraku sekalian, Nabi Adam ketika diciptakan ditempatkan di surga. Ya. Allah tahu bahwa Nabi Adam tidak akan pernah bahagia sendiri di surga. Maka Allah ciptakan pasangan. Dan dengan itulah kemudian berketurunan sampailah akhirnya terciptalah firmansa, abdi dan kita semua. Nah, jadi kira-kira Allah hendak berkata, kalian semua dalam proses berkehidupan itu semuanya tidak ada seorang pun yang bisa berdiri sendiri tanpa Allah libatkan dia menjalin hubungan dengan yang lainnya. Nah, dalam konteks peradaban pun terjadi seperti itu. Kalau kita lihat firmansa, dari peradaban ke peradaban pada masa yang lampau, semua itu terjadi adanya hubungan-hubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita angkat coba beberapa potret. Dalam perdagangan yang kita ketahui bahwa pada masa sebelum Islam itu berkembang, sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu, di Eropa juga sudah terjadi berbagai macam perdagangan. Nah, di Eropa itu ada di utara namanya suku atau mereka yang kita sebut sebagai orang-orang Nordik. Nordik itu Eropa bagian utara. Denmark, Finlandia, Swedia, dan sebagainya itu. Orang-orang Nordik itu, firmansa, pada masa-masa yang lalu itu, dia gemar sama seperti kalau di kita itu orang Bugis Makassar, berlayar. Ya. Nah, makanya orang-orang Nordik itu dikenal dia berlayar. Berlayar sampai ke Islandia, berlayar sampai ke Eropa bagian barat, berlayar sampai ke mana-mana. Nah, itu tujuannya apa? Satu di antara tujuan yang lainnya adalah mengambil sumber-sumber daya yang ada di tempat lain. Itu salah satunya. Nah, kita juga tahu bahwa di Eropa bagian selatan itu seperti Italia, seperti Yunani, peradaban Yunani, dan seperti Spanyol dan sebagainya, itu juga terjadi perhubungan dagang yang berkembang. Ada yang ke Afrika karena dia dekat. Jadi kalau kita lihat bentangannya itu Eropa bagian selatan itu dekat, hanya dibatasi oleh Laut Tengah. Nah, kemudian Mediteran namanya. Kemudian di sebelah utara Afrika itu terjadi hubungan dagang seperti itu. Begitu juga pada masa di Eropa, di Asia Timur, kemudian di Eropa Timur, kemudian di tempat-tempat lain termasuk di Amerika dan sebagainya. Nah, tetapi harus kita cermati firman, pada masa-masa yang lalu itu kita ketahui hubungan-hubungan dagang yang terjadi itu masih sederhana. Tidak seperti kita sekarang, udah sangat serba digital. Pada masa-masa yang lalu sangat sederhana. Jadi biasanya mereka-mereka yang akan berlayar itu membawa barang-barang. Ya. Untuk berada atau pindah ke tempat sana bertukar. Jadi pakai sistem barter. Jadi di sini mungkin bawa ikan yang banyak, pindah ke sana dia dapatkan misalnya kain atau dan sebagainya. Nah, itu juga terjadi pada masa di mana masyarakat di Tiongkok khususnya itu yang pernah menjalin hubungan dagang dengan kita di Nusantara ini, khususnya di daerah sekitar Kerajaan Sriwijaya pada masa-masa yang lalu itu. Makanya Anda lihat banyak sekali perdagangan kita di masyarakat Nusantara ini yang berhubung ke utara itu, dalam hal ini spesialnya itu Tiongkok, Cina. Ya, kalau saya sebut Tiongkok itu Cina juga. Ya, saya biasanya sebut Tiongkok. Nah, itu terjadi hubungan dagang ini sudah masa yang lalu, sudah dari dulu terjadi. Apakah yang Tiongkok bawa barangnya ke sini ditukar di sini, atau dari sini bawa ke sana dan seterusnya. Itu terjadi hubungan dagang dan itu bisa dibuktikan melalui banyak prasasti atau tulisan-tulisan naskah yang klasik yang bisa memperlihatkan bahwa hubungan dagang sudah terjadi dari masa-masa yang lalu. Nah, firmansa, tetapi kita harus tahu, saya katakan tadi bahwa hubungan dagang yang zaman sekarang dengan zaman dulu itu beda. Karena zaman dulu itu pakai sistem barter. Karena orang belum menggunakan uang. Jadi mereka menggunakan tadi, misalnya firmansa punya jagung, saya punya ubi. Saya mau jagung itu tukar. Firmansa ridho, tukar berapa jagung dengan ubi. Kira-kira seperti itu. Nah, pada masa-masa perkembangan di dunia peradaban itu, barter itu masih terjadi. Pada masa yang sangat lampau, klasik, itu terjadi pertukaran-pertukaran seperti itu. Lalu kemudian berkembanglah peradaban-peradaban itu, dan kemudian secara alamiah dia berkembang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia dan kesepakatan-kesepakatannya. Nah,
perlu kita tahu juga Firmansyah bahwa ketika mulailah pada zaman kita mulai coba dulu melihat pada zaman baginda Rasul Muhammad SAW itu. Pada zaman Rasulullah itu, Anda tahu Firmansyah, ada kekuatan yang berada di sebelah agak baratnya sana, yaitu yang kita sebut sebagai Romawi. Romawi itu kalau kita lihat batas-batas geografinya, itu yang disebut Romawi itu mulai dari sekitar Italia sekarang, itu kita tarik sampai sekitar Yunani. Itulah yang disebut peradaban Romawi, dan itu kuat sekali dulu. Kerajaan boleh sebut sebagai peradaban yang sangat masyhur pada masa yang lalu. Lalu di sebelah timurnya ada juga kekuatan yang tidak kalah hebatnya, yaitu yang kita sebut Persia. Persia itu kalau secara geografis kita bisa melihat wilayah Iran dan sekitarnya. Nah, kekuatan di sebelah timurnya itu Persia, di sebelah baratnya itu Romawi. Ini dua kekuatan yang masyhur sekali dan pernah berperang. Nah, datanglah Nabi Muhammad di tengah-tengahnya itu. Karena kalau kita lihat secara geografi, dia di tengah itu, Timur Tengah itu, disitulah Nabi Muhammad SAW diutus. Nah, peradaban-peradaban ini berkembang sedemikian rupa. Di Eropa dulu, di daerah wilayah Rom dan sebagainya itu, mereka mempergunakan apa yang kita kenal dengan mata-mata uang jenis itu disebut setelah Islam masuk disebut itu dia emas. Nah, Islam kan menyebutnya kalau dia emasnya dinar. Nah, kemudian kalau dia perak dirham. Nah, sebelum itu di Eropa menggunakan itu jadi koin-koin. Pertanyaan kemudian kenapa orang menggunakan emas? Jadi begini ceritanya. Hampir seluruh dunia itu ada kesepakatan tak sadar di dalam otak kita, di bawah alam bawah sadar kita itu semua orang suka emas. Iya. Firmansyah pasti suka emas. Pasti suka. Itu emas. Coba Anda ini tidak pernah berkarat itu. Ini kalau dia aslinya tidak pernah berkarat. Jadi semua orang, karena di alam bawah sadar kita sepakati semua orang suka emas, maka muncullah kesepakatan bahwa yuk kita pertukarkan ini koin-koin itu. Maka di setiap peradaban dia buatlah sesuai kesepakatan mereka. Dia buatlah ini koin emas sekian, ini. Itulah yang dia pertukarkan dengan barang-barang pada masa-masa itu. Di wilayah Persia dan sekitarnya kemudian berkembang lari ke lebih ke timur, lari ke India. Itu mereka menggunakan perak, umumnya perak. Maka itu juga sebabnya kita di Indonesia itu sebenarnya bahasanya bahasa Sanskerta itu. Jadi bahasa Sanskerta yang disebut sebagai rupiah. Rupiah itu akarnya dari bahasa Sanskerta rupiah. Rupiah itu artinya perak. Nah, perak. Nah, itulah juga yang dipakai di India kuno. Nah, kemudian kita begitu Islam datang, emas dia sebut dinar, perak dia sebutlah dirham. Jadi pada masa itu dia gunakan emas sebagai dinar, perak sebagai dirham. Itulah yang digunakan dalam perdagangan. Nah, begitu ceritanya panjang. Pada masa perkembangan Islam berkembanglah terus. Begitu berjaya kuat Islam, makin berkembang perdagangan itu. Nah, kemudian setelah perkembangan era yang semakin canggih, kita tahu sekarang ini kan sudah berbeda sekali dengan masa yang lalu. Terjadi dinamikanya luar biasa sekali, kecepatannya luar biasa, digitalisasinya luar biasa, segala macam sudah sangat luar biasa. Nah, kemudian pada masa-masa perkembangan selanjutnya harus kita tahu, di masa Nabi saja baginda Rasul itu Muhammad SAW, Anda tahu ada kelompok Yahudi pada masa itu. Orang-orang Yahudi, saudara-saudaraku sekalian, salah satu ciri khasnya pada masa-masa itu suka meminjamkan uang. Orang Yahudi dia suka meminjamkan orang uang, tetapi setelah dia pinjamkan, begitu waktunya harus dikembalikan, orangnya tidak bisa, dia bungakan. Begitu ceritanya. Orang sebutlah rentenir gitu kira-kira. Tapi begini, harus Anda tahu, pada masa itu tidak seperti ribanya sekarang. Jadi pada masa itu dia hanya pinjam, misalnya nih, dia pinjamkan ke Firmansyah 100 katakan. Dia nunggu itu pulangnya 100 dulu. Iya. Kecuali kalau Firmansyah tidak bisa bayar pada masa itu, baru dia naikkan. Kalau Anda tidak bisa,
Anda terpaksa begini, saya kasih jangka waktu, tambah lagi 2 pekan misalnya, tapi sudah menjadi 120. Nah, kira-kira begitu. Jadi dia tidak tetapkan di awal dulu. Tapi sekarang Sekarang lebih kejam sebenarnya. Sekarang lebih kejam. Jadi ini panjang ceritanya. Jadi pada masa itu memang orang-orang Yahudi itu cenderung beraktivitas seperti itu. Cenderung gitu. Jadi bahkan pernah tersiar kabar bahwa Nabi Muhammad kan pernah pinjam ke orang Yahudi kan. digadaikan dia punya pakaian Baju besi itu kepada si Yahudi. pada si Yahudi, ya memang begitu aktivitasnya Yahudi, kebanyakan begitu. Nanti juga akan ketemu ketika saya bicara tentang bagaimana dia kuasai keuangan dunia. Nanti. Nah, tapi pernah ada Yahudi yang kemudian mempermalukan Nabi. Saya cerita sedikit ya. Boleh. Di satu masjid Nabi kumpul bersama para sahabat. Datang itu Yahudi. Bayangkan tidak pakai etika. Muhammad bayar utangmu. Coba. Dia sebut Muhammad bayar utangmu. Ini sahabatnya, apa tidak naik pitam? Ini sahabat-sahabat terbaik semua yang kumpul di sini. Itu Umar katanya sudah mau cabut pedang. Udah mau bunuh itu Yahudi. Tapi Nabi bilang jangan. Apa yang menyebabkan kau datang? Bayar utangmu katanya. Dia tunggu, bayar utangmu Muhammad. Karena Nabi Muhammad waktu itu tidak punya uang. Akhirnya Nabi Muhammad berkata, siapa yang bersedia beramal soleh? Kira-kira begitu isyaratnya. Akhirnya diselesaikanlah itu oleh sahabatnya yang tidak usah khawatir, nanti saya yang tanggulangi. Jadi artinya apa? Pada masa-masa yang lalu bahkan pinjam-meminjam pun itu sudah terjadi. Bahkan Nabi kita yang mulia, yang agung juga memang pernah meminjam kepada Yahudi. Dan itu sesuatu yang lumrah. Nanti tidak lumrahnya ketika masuk kita bahas tentang ribanya itu nanti. Nah, saudaraku yang dicintai Allah, Firmansyah, Abdi dan para pemirsa. Kemudian dalam perkembangan yang panjang itu, pada masa-masa itulah, setelah itu terjadi banyak peperangan. Anda tahu di zaman Nabi itu kan, setelah zaman Nabi saja sudah banyak perang kan? Iya. Zaman setelahnya kan masih terjadi banyak sekali perang. Bahkan kita tahu cucunya Nabi yang agung dan mulia kan juga harus kena penggal dan sebagainya. Banyak sekali kejadian. Jadi peradaban manusia ini, saya cerita dulu Firmansyah, Abdi, peradaban manusia ini jangan pernah Anda dan kita bermimpi bahwa kita merasa kalau kita bangun satu peradaban itu secara mulia betul-betul tidak ada yang berbuat salah. Itu tidak ada begitu. Pasti dalam kehidupan kita ini akan selalu terjadi. Ada tanda petik biang kerok yang merusak ini. Bisa jadi itu karena ada kecemburuan menyebabkan terjadi perang. Bisa jadi karena ada merasa kelompok ini sudah menang terus dia membelot lagi macam-macam. Dan itu sudah tanda petik sudah bagian dari bagian dari rumusan-rumusan kehidupan manusia. Nah, sekarang saya masuk sudah mulai agak ke sini Firmansyah. Belakangan dalam perkembangannya itu perdagangan yang pada masa lalu orang menggunakan koin-koin emas itu dan perak itu, kemudian dia berdagang. Pada masa belakangan ini kemudian para ahli dan pakar berbincang, sulit sekali kalau kita mencoba menggunakan emas-emas untuk menukarkan. Menggunakan emas-emas itu lalu kita membeli dan sebagainya itu agak sulit. Anda bisa bayangkan kalau Firman pegang emas yang besar jumlahnya, tapi yang Anda mau beli roti yang jumlahnya sangat murah, itu kan susah sekali, tidak setara. Sehingga kemudian datang pikiran-pikiran dari sebagian kaum bahwa bagaimana kalau kita mencoba buat kesepakatan dunia bahwa kita menggunakan satu alat tukar yang kita sepakati, gitu. Satu alat tukar yang kita sepakati yang kira-kira tidak susah dibuat. Maka oleh perkembangan itu lahirlah pemikiran bahwa kalau begitu kita bikin uang kertas, uang kertas. Padahal dulu itu Firmansyah, sebelum uang kertas dulu itu emas dikumpul ditukar dengan cek namanya. Cek itu satu nota yang kemudian nota itu yang digunakan. Nah, jadi misalnya saya punya emas sekian, saya tukar kepada Abdi simpan itu mas, tapi Abdi yang kasih saya cek namanya. Nah, cek itu karena atas berdasar saya punya emas itu, ini kubelanjakan. gitu. Sekarang kan perkembangan modern orang menggantinya dengan uang. Itulah uang yang kita kenal sekarang. Tapi itu melalui
peradaban yang panjang lagi, jenis-jenis uangnya dan sebagainya. Nah, tetapi lahirlah itu uang. Nah, uang itu sebenarnya uang ini itu disebut kalau dalam bahasa Latin kalau saya tidak keliru itu dia sebut fiat. Sebenarnya itu uang, namanya uang kartal itu yang kita pakai itu ya. Yang apa namanya uang kertas itu uang kartal. Tapi orang juga menyebutnya itu fiat. Ya. Maksudnya itu fiat kalau dalam bahasa Latinnya itu fiat terjadi. Maksudnya dia terjadilah. Jadi seperti disulap, jadilah begitu. Dia jadi begitu saja. Nah, dalam perkembangannya uang itu mulai dicoba untuk didesain. Bagaimana modelnya ini uang? Bagaimana ini sesungguhnya ini perjalanan dagang dengan uang itu? Nah, belakangan setelah peradaban makin canggih, makin ini, maka kemudian bersepakatlah sebagian elit-elit, tanda petik ya, elit-elit untuk kemudian ada elit yang kemudian berkata, saya lupa namanya, dia berkata begini, saya tidak peduli siapa yang memimpin negaramu, berikan kepada saya kepercayaan untuk menguasai moneter dunia, maka pasti saya akan kuasai semuanya. Saya tidak peduli ideologi apa yang kuasai negaramu, kasih saja saya kesempatan menguasai moneter dunia, uang secara global itu, pasti saya akan kuasai semua negara. Nah, orang itu Firmansyah Abdi terindikasi dari data yang saya terima adalah keturunan Yahudi. Nah, disitulah keturunan Yahudi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pembentukan bank-bank modern di seluruh dunia. Dari awalnya nanti dialah yang kemudian bersama dengan timnya itu menginisiasi dan meminta kepada pemerintah Amerika sana untuk kemudian terjadilah apa yang kita kenal dengan Federal Reserve. Federal Reserve itu sama seperti bank nasionalnya. Bank nasional di satu negara. Tapi Federal Reserve itu bukan milik pemerintah Amerika. Bukan. Dia milik swasta. Jadi entitasnya swasta yang miliki. Dia minta diberikan kewenangan untuk mengatur itu moneternya dunia. Dia buatlah, dia cetaklah itu uang Amerika itu dolar. Dia cetak itu sedemikian rupa dan itulah yang kemudian tersebar ke seluruh dunia dalam bentuk cetakan-cetakan yang sudah banyak dalam bentuk dolar-dolar itu, lalu diberikan tanda petik tekanan kepada pemerintah lain di luar Amerika untuk kemudian silakan kalian membangun. Silakan Firmansyah negaranya ini silakan membangun. Abdi negaranya sana silakan membangun. Kan bingung bangun pakai apa? Jangan khawatir, ini ada dolar. Begitu cerita. Ini ada uang saya sudah dicetak dolar. Gimana caranya? Saya kasih pinjam Anda. Tidak usah khawatir. Saya kasih pinjam Anda. Nah, tertariklah negara-negara. Oh iya ya benar. Saya kasih pinjam. Setelah saya kasih pinjam, bagaimana caranya? Bayar dengan lebih, kasih kembali dengan berlebih. Disitulah mulai ribanya. Ya, bunga. Kasih kembali bunganya lebih. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Kamu kan punya rakyat, banyak. Pajak pajak rakyatmu. Kalau tidak mampu pajak rakyatmu, ambil sumber dayamu, bayar ke saya. Begitu. Jadi sebenarnya proses-proses perdagangan dalam sejarahnya itu harus kita lihat dalam konteks yang luas bahwa ada ketidakadilannya. Ada ketidakadilannya. Jadi ketidakadilannya tadi bahwa satu negara bisa menguasai moneter dunia dan mencetak sebanyak mungkin tanpa adanya aturan. Dulu itu orang mencetak harus berdasar underlying. Jadi harus ada proyek besar enggak? Jumlahnya berapa? Baru cetak. Ada emas tidak? Emas tidak berapa banyaknya. Emas itu dicetak sesuai itu. Sekarang udah habis COVID kemarin. Amerika jor-joran ya. Jor-joran nyetak ketempatan. Orang bilang, kenapa dia nyetak? Kan dia bisik negara-negara. Butuh kamu uang enggak? Butuhnya ada dolar. Diribakan lagi. Butuh kamu uang enggak? Ada ini dolar. Begitu ya. Itulah yang menjadi sengkarut di seluruh dunia dalam konteks hutang. Dan nanti ketemu mengapa ada negara tidak bisa bebas dari hutang. Karena udah menumpuk gitu ya. Udah numpuk dan dikendalikan. Itulah sebabnya ada pakar mengatakan Firmansyah,
uang itu adalah kredit. Tahu maksudnya? Uang itu adalah kredit. Maksudnya adalah itu uang dalam sejarah yang saya ceritakan tadi, dia tidak keluar kecuali kredit. Saya nggak tahu nih. Iya. Firmansyah, bangsamu, bagaimana caranya? Ini ada uangnya, $100 juta misalnya nih, juta. Gimana caranya? Kasih kembali 150 misalnya gitu. Gini. Jadi semua uang bergerak itu dia keluar diangkatkan memang sudah riba. Jadi begitu ceritanya. Lalu kemudian dia tiba di sana, negaranya sana, Nggak mampu lagi. nggak mau. Dia bingung bagaimana caranya. Saya perintah, pajaki rakyat, pajaki rakyat. Sudah itu dipajaklah masyarakat. Mulailah pelan-pelan itu penderitaan dan tekanan. Dipajaklah masyarakat. Setelah masyarakat dipajak masih belum cukup misalnya Sumber dayanya. kan ada itu gas alamnya, ada itu minyak bumi, ada belerang, boksit, mangan. Lepaslah satu-satu. Jadi penjajahan dimulai dari dolar ke dolar, itu yang menekan hampir semua. Dan perlu Firmansyah tahu bahwa itu yang menguasai semua moneter itu adalah tadi saya sebut, adalah kelompok Yahudi. Oke, sebenarnya itu menarik sekali itu Pak tentang Yahudi sendiri kan, termasuk tentang bagaimana ekonomi yang katanya nih Pak ya, mungkin memang menjadi kenyataan tentang bahwasannya Yahudi ini disegani, dan bahkan sampai sekarang ini kita ketahui sudah mulai seenaknya aja gitu kepada seluruh bangsa yang ada di dunia. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana Yahudi ini disegani atau ditakuti oleh banyak negara gitu. Menarik, bagus. Firmansyah dan Abdi saudaraku yang dirahmati Allah, ini menjadi menarik. Jadi sambung menyambung ceritanya, karena dia menguasai moneter dunia itu, dan ini sudah sangat sudah sangat kuat sekali mencengkram itu. Lalu hampir seluruh dunia karena sudah terkuasai oleh sistem yang begitu, tidak ada yang bisa lepas. Firmansyah Abdi tahu, orang dalam konteks negara ya, coba-coba Anda mengelak dari hutang, pasti Anda kena masalah, karena itu hutang dalam model modern sekarang ini sudah dibebani hukum. Ada aturannya yang berat sekali memang. Itu sebabnya Firmansyah Abdi dalam konteks bernegara banyak sekali negara itu ketakutan dalam persoalan itu, karena sudah kenal Sri Lanka yang sampai presidennya harus diburu sama rakyatnya karena bablas, tidak bisa bayar hutang, negaranya kolaps dan sebagainya, masyarakatnya merangsek masuk ke istana, presidennya lari. Sekarang kalau tidak salah ada di mana gitu, lari presidennya, dikejar sama masyarakat. Itu karena semua persoalan sengkarut masalah itu, karena memang hutang dalam peradaban modern itu Firmansyah, dia ditekan dengan aturan hukum yang keras. Itu sebabnya mengapa, karena penguasaan moneter dunia ini dikuasai oleh kendali-kendali Yahudi tadi, maka kemudian hampir semua negara tidak ada yang berani melawan itu Yahudi. Dan ingat Firmansyah, Yahudi itu Abdi Firmansyah, Yahudi itu menguasai setidak-tidaknya ada 3 hal yang Anda harus tahu sebagai anak muda Indonesia. Pertama, kelompok-kelompok Zionisme Yahudi itu dia menguasai yang kita sebut sebagai moneter dunia, keuangan, memegang ini hampir semua dunia. Yang kedua, Zionisme Yahudi menguasai informasi dan data. Itu sebabnya Firmansyah Abdi, panjang ini kalau saya cerita, kenapa banyak pembesar di negara lain tidak berani melawan itu. Kenapa banyak tidak berani melawan itu? Karena hampir semua informasi pribadimu dan aibmu sudah dipegang ya. Tidak ada yang berani. Sudah dipegang semua. Sehingga saya semua sentral itu. Makanya itu kenapa Anda lihat, karena saya kecil Firmansyah Abdi, sudah saya dengar itu Palestina dibunuh, dibom, ditembak. Udah dengar saya. Saya udah 47 tahun sekarang ini, masih dengar itu. Tidak ada yang bisa lagi. Dibom, dibunuh, ditembak, ibu hamil ditembak. Dia bikin gas fosfor. Itu terlarang secara internasional. Tidak boleh orang membuang senyawa fosfor itu. Anda tahu yang senyawa fosfor dia buang, langsung Palestina terbakar di bawah. Tidak boleh. Tapi berhentikah dia? tidak, masih terus berlanjut. Tidak berhenti, terus membunuh. Tidak ada yang berani. Yang berani paling Iran. Iran memang secara ideologi begini dengan Yahudi. Memang Iran itu juga ada kaitannya, nanti panjang, terlepas orang bilang Iran itu kan Syiah, dan nanti bicara itu panjang, dia akan panjang diskusinya. Tetapi Iran juga ada kepentingannya lain.
Dan Iran dengan si Yahudi ini tidak baku cocok juga. Tidak baku cocok juga. Nah, bagaimana Sunni? Sunni lah. Sunni kan juga biasa kadang-kadang tidak baku cocok dengan Syiah kan, dalam terminologi politiknya. Tapi si Iran karena kemarin tanda petik seperti dipermainkan sampai presidennya itu kan sampai harus jatuh helikopternya. Wallahu alam, dia sendiri mengaku bahwa kami yang melakukan itu. Akhirnya apa? Ini panas ini dua. Jadi hanya Iran, tanda petik Iran yang punya kekuatan besar yang bisa lawan dia. Makanya yang tembak-tembak Zionis Israel itu kan Iran. Iran. Arab Saudi berani nggak? Nggak berani. Kuwait berani nggak? Nggak berani. Irak Nggak berani. Uni Emirat Arab Nggak ada yang berani. nggak ada berani. Karena itu Yahudi menguasai semua. Iya. Jangankan itu, Amerika negaranya besar. Nah. Zionis Israel kecil sekali. Penduduk Amerika itu 500 juta lebih kurang. Zionis Israel ini kecil sekali. Tunduk juga ya. Tunduk pemerintah Joe Biden dan sepemerintah tunduk semua sama. Kan dia kuasai uang, dia kuasai data dan informasi. Yang ketiga, dia kuasai hampir semua sumber daya, proyek-proyek dia kuasai, sehingga dia kaya sekali. Dan dia memberi hutangan karena lembaga keuangan hampir semua dia kuasai. Dia memberi hutangan ke semua, hampir semua negara. Kalau Anda mau macam-macam, siapa kamu? Iya. Tidak ada. Inilah yang menyebabkan kita sebagai umat terkatung-katung terus, hancur terus, kena masalah. Karena apa? Karena faktor dia menguasai hampir semua sumber daya. Itu. Ini nanti akan dicerita panjang, akan masuk ke fenomena kemiskinan. Akan masuk ke. Tapi timbul pertanyaan tentang bagaimana yang dijelaskan tadi. Katanya memang sekarang yang megang moneter atau keuangan dunia adalah bangsa yang kendalikan ada hampir semua. Nah, kemudian tugas kita sebagai masyarakat dunia juga kan, masa kita kayak enggak, kayak kita juga sadar bagaimana mungkin apakah ada uang ataupun ada kira-kira hal tersebut bisa diambil alih oleh orang yang lebih bertanggung jawab gitu kan, atau bagaimana sih? Ini menarik. Jadi begini Firmansyah, saya teringat pertanyaan Anda ini, saya teringat begini. Ayat Allah ya, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Itu rumus umum ya Allah. Oke, Firmansyah sudah berjuang, Abdi sudah berjuang, kita sudah berjuang. Kita mulai ini. Bagaimana proses berubahnya? Ini berbagi ilmu pengetahuan nih. Bahwa nanti mungkin sekian tahun baru terjadi. Kan Allah yang maha berkehendak. Kita tugasnya adalah memberikan sesuatu yang bisa kita berikan. Tahu enggak Firmansyah, kesedihan saya. Dulu ada seorang namanya, saya sebut nama boleh? Boleh. Dr. Zaim Zaidi. Semoga Allah memuliakan dan mencintai beliau. Dr. Zaim Zaidi ini adalah seorang pakar, banyak membahas ekonomi, yang ingin memulai kita meninggalkan sistem ribawi. Banyak pakarnya, tapi Dr. Zaim Zaidi ini salah satu di antara. Dan saya termasuk orang yang sangat kagum dan senang pikiran-pikiran beliau. Nah, beliau menganjurkan kepada jamaahnya, yuk kita mulai. Caranya kita keluar dari sistem ini, kita beli koin yang sudah disepakati dalam bentuk emas. Jadi uang yang diperdagangkan sudah emas. Karena kalau emas ketukar barang, emas itu ada unsur nilai intrinsiknya namanya. Nilai yang di dalamnya memang sudah emas. Saya pegang koin emas nih, tukar dengan Abdi, yaitu bukan uang, tapi koin sudah bentuk emas. Jadi ini koin sudah bentuknya emas, yang disepakati itu kan kalau 1 gram emas berapa, ada aturannya, ada nilainya itu. Nah, kalau dia masih uang kertas, unsur atau potensinya untuk menjadi riba besar. Nah, untuk menghindarkan itu, maka Dr. Zaim Zaidi mengajarkan kita semua. Caranya kita mulai masyarakat Indonesia bikin keuangan kita sendiri. Jangan ikut-ikutan barat gitu, ikut-ikutan, jangan, kita bikin sendiri. Caranya, mulailah banyak orang belanja, dia beli itu koin emas. Kalau seharga misalnya 1 dinar itu berapa, ada aturannya kan sudah. 1 dinar itu berapa, dia beli. Jadi Abdi datang membeli gitu. Dia punya koin. Koin itulah yang dia pertukarkan di pasar, namanya pasar syariah. Dibentuklah itu waktu pasar syariah, ditangkap polisi. Saya langsung bilang begini dalam hati, ini polisi, oknum ya, oknum. Saya tidak mencerca polisinya dalam, tidak.
Tapi saya hanya berkata, wahai Bapak polisi, perlu juga kita sebagai aparat harus mengerti persoalan-persoalan. Jadi yang dia pertukarkan sebenarnya uang yang dibeli, emasnya dipertukarkan dengan itu uang sebenarnya. Polisi menangkap beliau karena dianggap bahwa dia memprovokasi, menukarkan aktivitas dagang bukan dengan rupiah. Kan ada aturannya. Semua perdagangan itu di Indonesia itu ditukarkan dengan rupiah. Tidak boleh dengan yang lain. Karena Dr. Saim Saidi koin emas, koinnya aja sudah jadi emas dia tukarkan. Tapi itu alasannya Dr. Saim Saidi, kita mau memulai melangkah untuk semua sepakat dan berpikir kita pelan-pelan meninggalkan sistem ribawi yang bisa terjadi dalam bentuk uang kertas tadi dengan koin emas yang intrinsiknya ada begitu. Ini kalau didetailkan akan panjang lagi. Tapi begini, saya potong, ditangkap polisi dengan alasan tadi bahwa akhirnya disidik, ditangkap, dianggap mengajarkan orang untuk berbelanja atau bertransaksi bukan dengan rupiah, begitu ceritanya. Aneh bin ajaib Firmansyah Abdi, Anda tahu kripto yang anak muda sekarang pertukarkan? Kalau saya bilang tangkap mereka, berani polisi tangkap. Hampir tidak ada ditangkap sekarang dengan perdagangan kripto. Itu bukan uang juga. Kripto itu apa uang? Bukan. Inilah maka saya bilang aparat negara itu harus juga cerdas. Masa Dr. Saim Saidi yang ulama besar kita kagum niatnya bagus, tapi mestinya kan didiskusikan yang begini ya. Kalau ini tangkap semua itu pemain kripto. Banyaknya itu. Dia pertukarkan dan bukan uang. Karena aturannya katanya harus uang rupiah. Ini panjang ceritanya. Nah, dalam konteks itu tadi Anda bilang Firmansyah, Anda tanya bagaimana kita mulainya? Kita harus sadari bahwa memang karena aspek riba internasional yang tadi saya cerita tuh dari episode 1 sampai sekarang ini sudah mencengkram kita semua, meluluhlantakkan hampir semua peranata. Untuk keluarnya sudah susah sekali. Sudah susah sekali. Sulit minta ampun. Tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, bagaimana memulainya? Kita butuh orang-orang seperti Dr. Saim Saidi. Kita butuh pencerahan seperti Nuansa Podcast ini. Kita butuh di tempat mana lagi kita pencerahan sehingga orang mengerti. Karena memang susah sekali Firman kalau kita tidak paham. Susah. Diskusi begini, apalagi kalau sudah dalam sekali, kalau orang tidak paham, susah. Jadi memang harus betul-betul kita sabar. Saya sing sabar saja Firman. Ya Allah, Engkau sudah melihat. Ya Allah sudah melihat upaya kita. Sabar. Kita sudah berjuang karena memang tidak mudah merubah semua itu. Belum lagi nanti saya cerita tentang bagaimana ketidakmengertian seseorang dia gunakan untuk menekan kelompok-kelompok yang lainnya, seperti tadi menekan orang-orang yang mau memperjuangkan nilai-nilai yang sebenarnya adil. Kan nilai Islam itu adil dan bermartabat. Nah, itulah yang mau dicoba dilakukan. Tapi ya sampai sekarang masih banyak kendala. Nah, tetapi jangan pernah putus asa, teruslah berjuang. Dan Nuansa Podcast melakukan perjuangan. Sebenarnya usaha dari kita semua gitu, jangan hanya sebatas ya acuh tak acuh gitu kan kayak. Apalagi kalau kita melihat tadi yang kita jelaskan juga tentang bagaimana perekonomian dunia yang sudah dikuasai oleh Zionis Yahudi itu sendiri, dan tadi juga sempat disinggung sampai ke ranah kemiskinan gitu kan. Kira-kira bagaimana penjelasan mengenai hal demikian gitu ya, sampai ke ranah kemiskinan, dan mungkin banyak dari negara yang merasakan hal tersebut. Nah, menarik sekali Firmansyah Abdi, saudaraku yang berbahagia. Jadi ini sambung menyambung cerita saya dari episode pertama, kedua ini sambung menyambung. Nah, ketika Anda dibebani oleh sistem moneter tersebut, gaya moneter seperti itu, uang mereka cetak seenaknya, pinjamkan ke sini dia ribakan, dia minta itu kembali dan sebagainya dalam jumlah yang berlebih. Pertanyaan saya kemudian adalah, ketika dia masuk, nah ini kita masuk sedikit ke perbankan nih Firmansyah. Ketika dia masuk, tahu tidak Firmansyah, ini Federal Reserve tadi bukan pemerintah yang punya, bukan, dia swasta. Dia swasta dan hampir tidak ada yang pernah audit dia. Enggak ada yang pernah tahu itu berapa uang yang dia cetak, tidak ada. Baik dari pihak pemerintahan, tidak ada. Pemerintah pun tidak. Seperti dia satu entitas rahasia yang gelap, tidak ada. Inilah yang kemudian mempunyai daya tekan karena dia kuasai uang, dia punya daya tekan kepada pemerintah Amerika. Terus berlanjut
tahu Firmansyah, hampir seluruh dunia kecuali kalau tidak salah ada 2 atau 3 negara yang tidak punya bank sentral. Kalau tidak salah Iran, kalau tidak salah itu tidak ada bank sentral sama yang lain. Ada 3 kalau tidak salah negara. Selebihnya punya semua, termasuk Indonesia. Ini aturannya ini Firmansyah, semua bank sentral itu mengikut ke sini. Oke. Jadi semua polanya, saya tidak sebut mengikut dalam konteks apa, dia mengikut dalam konteks pola. Dia ngikut. Dan Anda tahu apa tugas bank sentral di seluruh negara? Itu melihat lalu lintasnya moneternya negara itu. Melihat sehat tidaknya itu nanti moneter, laju uang dan sebagainya, berapa uang yang sudah beredar di masyarakat, berapa pembungaan dalam konteks berapa bunga yang ditetapkan, itu fungsinya. Dia melihat semua itu. Ketika dia turun dalam bentuk bank sentral, turun ke bank, ini kan turun uang di situ kan, turun ke bank-bank kecil toh. Maksudnya bank-bank pelat merah lah kalau kita sebut. Boleh sebut nggak? Boleh ya. Misalnya ke bank Mandiri, BNI, BSI, BCA dan sebagainya kan. Itu yang besar-besar tuh, yang gemuk-gemuk saya sebut. Nah, ini kredit turun ke sini nggak? Ke bawah? Turun nggak? Turun. Polanya sudah mengikut ke federalisme tadi. Dia turun, ini turun. Sekarang nanya, Firmansyah atau ASN atau TNI atau Polri atau kita semua lah, semua masyarakat atau dagang atau apa, Pasti terkait sama itu, Pak. ada Kalau mengikut. ada tidak yang meminjam, misalnya pergi pinjam masuk ke gunung tiba-tiba datang uang? Nggak ada. Semua terkait ke sistem perbankan itu. Karena semua terkait ke sistem perbankan, maka ketemulah yang disebut uang itu adalah kredit. Semua keluar harus dikreditkan. Itu ceritanya. Karena dia keluar harus dikreditkan, maka semua dibungakan. Itulah yang saya sebut, semua uang yang keluar di zaman modern ini dengan akad harus berbunga. Itulah yang oleh prinsip Islam sebenarnya diminta untuk kita tinggalkan. Kita semua kita mohon ampun kepada Allah. Zahir sebagai upaya kesungguhan untuk berbenah diri. Mengapa saya ingin berbagi ilmu pengetahuan? Supaya generasi-generasi saya nanti ini, adik-adik yang muda-muda ini terus berpikir lebih jernih untuk hal-hal seperti itu. Tetapi firman akan sangat sulit sekali karena tidak ada pilihannya. Orang yang sudah cerdas ini mau berbisnis, mau tidak ada kecuali kembali ke bank. Yang ini kembali Lari ke bank. lari semua ke situ. Nah, sistemnya begitu. Makanya itu Nabi pernah bilang bahwa semua kalian di akhir zaman akan kena riba. Orang yang berjuang meninggalkan dan menghindari itu terkena debunya. Yang berjuang sungguh-sungguh debunya kena. Apalagi yang tidak berjuang sungguh-sungguh. Karena memang sistemnya bukan, saya tidak langsung menyalahkan semua, tidak. Susah sekali firman, karena begitu sistemnya. Begitu satu ikat semua. Nah, sampai di bank kecil, coba lihat orang akad. Berbunga semua. Lalu muncullah gerakan bank syariah yang dikatakan semoga dia syariah gitu ya. Nah, ini panjang kalau saya mau kritik lagi, panjang ini. Jadi apakah dia syariah dalam arti akadnya itu disyariahkan sesuai agama, ataukah pola-polanya? Karena itu berbeda antara akad dengan pola dan pengambilan keuntungan. Mungkin akan saya cerita pada seri ketiga nanti. Karena ini panjang kalau saya cerita. Tetapi begini, semua itu satu lingkaran, setali 3 uang. Orang bilang setali 3 uang, satu kali tarikan, semua polanya modelnya seperti itu. Bahwa akad keluar bertambah. Karena akad keluar dia harus bertambah, maka dia akan membebani keluargamu. Karena engkau membebani kamu, maka engkau tidak punya waktu produktif dan berkualitas untuk mengurus anak-anak, generasi muda, masyarakat. Karena habis waktu kita membayar kelebihan bunga riba. Ujung-ujungnya pasti kemiskinan, pasti berdampak. Pasti berdampak ketika orang sudah tersiksa menderita segala macam, pasti orang akan tertekan dengan kemiskinan. Itulah yang terjadi, lingkaran setan yang tidak pernah bisa keluar. Panjang ceritanya. Pasti juga dirasakan di kehidupan sehari-hari itu. Kalau misalnya orang yang sudah terikat dengan riba ataupun sudah sibuk untuk membayar hutang, pasti hidupnya kelihatannya kayak udah beda kan ya, udah mulai kelihatan pusing. Kemudian kebahagiaan juga mungkin sedikit dirasakan gitu kan, tidak terlalu bagaimana ya kan. Sehingganya memang yang sebisa mungkin untuk dihindari gitu kan Kak. Sebisa mungkin untuk dihindari, tapi nanti jangan khawatir. Insya Allah melalui nuansa pot ada solusinya semua atas kuasa
kita akan bagi solusinya. Ya. Jadi tetap harus bersabar. Harus bersabar, harus bersabar. Kita akan bagi solusi. Oke, kita tadi sempat menyinggung tentang perbankan itu sendiri, Kak. Kira mungkin bisa juga diperjelas tentang bagaimana hubungan perbankan antara perbankan ke pemerintah dan juga ke masyarakat itu sendiri, Kak. Nah, ini menarik begini. Jadi setelah tadi uang masuk ke perbankan, kan dia sudah masuk nih. Iya. Masuk. Pemerintah itu kan punya proyek-proyek. Jadi di pemerintah itu ada namanya APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, ada APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. APBD itu disetor setelah terkumpul semua ini, Firman. Itu dari mana terkumpul? Dari pajak-pajak Firman, pajak-pajaknya Abdi. Abdi beli motor kan kena pajak. Iya. Di situ dia bilang, Anda makan kena pajak di restoran toh? Ya. Semua dikumpulkan seluruh Indonesia, dikumpul juga tambang, mineral, boksit, mangan, emas, tembaga, nikel, batu bara, semua dikumpul. Maka masuklah, terbentuklah apa yang disebut APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Uang yang banyak segepok yang banyak itu dibahaslah pemerintah bersama dengan Dewan untuk menetapkan APBN-nya negara ini berapa pada tahun berjalan ke depan. Misalnya tahun ini dibahas untuk tahun depannya. Iya. Setelah dibahas, kita punya 2.000 sekian triliun pada tahun depan, misalnya 2.400 2.500 triliun kira-kira per tahun depannya nanti gitu ya. Nah, setelah itulah yang dihitung, Firman. Kalau demikian, berapa transfer ke daerah? Berapa transfer ke bayar gaji ASN dan tunjangannya? Berapa transfer ke lembaga-lembaga yang ada? Iya. Sekian. Uang itu. Nah, uang itu bergerak sedemikian rupa, itulah yang juga berkelindan semua dengan uang yang disimpan di bank tersebut yang merupakan join antara pemerintah dengan perbankan. Itulah yang keluar jadi program, jadi proyek, jadi ini dan sebagainya. Sebagiannya oleh masyarakat ada yang disebut KUR, kredit usaha rakyat. Iya. Nah, itu kan ada disebut KUR. Pemerintah memerintahkan itu, turunkan KUR, kredit usaha rakyat, berapa sekian triliun. Datanglah masyarakat kecil, pergi di bank, kesian. Pergi di bank, dia mau cairkan itu. Saya dengar lagi banyak lagi hal-hal yang aneh-aneh. Ini persulit. Ada yang saya dengar ya, ini pihak banknya saya dengar ada yang juga merasa dipersulit, ada yang dimintai apa lagi. Saya dengar begitu dan macam-macam. Tetapi ketika kredit usaha rakyat atau kredit apalah begitu yang mau diomong, Firman, saya tahu tidak berbunga enggak? Pasti berbunga. Berbunga semua, walaupun rendah, kredit usaha rendah. Tapi ada usaha-usaha yang umum itu bunganya lebih tinggi. Tapi yang kredit usaha itu tetap berbunga tapi kecil. Yang lain jumlahnya sedikit lebih besar. Semua pengusaha atau perusahaan dan sebagainya, Firmansyah, silakan Firmansyah berbisik diskusi dengan semua pengusaha. Pasti dia bilang, puyeng kepala saya ngurus persoalan, puyeng semua orang seluruh dunia. Firmansyah, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia orang pusing gara-gara aspek ribawi ini. Itulah yang mudah-mudahan Allah ampuni Jahir, Firmansyah, Abdi, dan Allah ampuni kita semua dengan kesungguhan kita berbenah untuk secara pelan tapi pasti kita memperbaiki diri kita dengan cara setidak-tidaknya bersama Nuansa Podcast kita bagi pengetahuan ini lengkap dengan alternatif solusinya. Oke, luar biasa, Kak. Ya, tentunya perbincangan yang kita lakukan di kesempatan kali ini tentang sejarah peluang perbankan dan juga sampai ujungnya timbul kemiskinan. Karena tertekan semua. Sehingga ketika dia sudah tertekan, nggak bisa lagi bagaimana, habis waktunya. Jadi ini sebenarnya sudah memecah daripada kebutuhan kita kalau kemiskinan itu bukan hanya disebabkan oleh orang malas bekerja. Nah, itu jauh kan. Kita udah dapat poinnya yang sangat apa ya? Dalam sekali. Ya dalam sudah jelas sekali gitu kan. Dan itu benar-benar terjadi di saat ini. Di seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia. Dan mungkin bisalah untuk menengok di tetangga kita, sekitaran kita. Kita bisa buktikan secara langsung begitu, Kak ya. Mungkin kita cukupkan untuk sampai di sini diskusi untuk episode 2 tentang kemiskinan ini, dan mungkin ada closing statement, Kak, untuk menutup daripada perjumpaan kita. Iya. Jadi di akhir statement saya ini saya ingin mengatakan, Firmansyah Abdi, saudaraku yang dicintai Allah, hal yang paling pokok kita harus berbenah. Semua kita harus berpikir lebih cermat, lebih cerdas dan memulai. Orang berkata,
tapi kan tidak bisa bebas dari riba. Oh, itu urusan nanti. Itu biarlah Allah. Tapi niat kita untuk berbenah, Allah sudah catat. Bersama malam-malam di pusaka Dinas Perpustakaan Karsipan Sulsel, saudara-saudara ini, adik-adik kita ini dengan nuansa podcast. Ini Allah sudah catat. Kita berbagi ilmu pelan tapi pasti, ya kan? Kita akan berniat baik pelan tapi pasti kita berjuang tentang itu. Allah melihat semua apa yang engkau lakukan dan niat baikmu. Persoalan riba tidak bisa lepas karena sudah sengkarut segala macam. Itu nanti urusan kedua. Nah, tenang aja. Yang penting kita bergerak saja dulu. Adakah yang bisa lolos dari riba sekarang? Hampir tidak ada. Saya bisa buka catatannya semua tentang sulitnya ini persoalan ini. Sulit sekali. Jadi yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Sama seperti kata orang bijak. Apa yang belum bisa engkau kerjakan semuanya, jangan engkau tinggal sebagiannya. Kerjakan yang bisa kamu kerjakan. Dan bersama Nuansa Podcast kita mengerjakan tugas-tugas mulia ini. Luar biasa. Tentunya ini Kak, kita mengingat tentang bagaimana pentingnya untuk berbenah diri. Dan juga jangan acuh tak acuh tentang permasalahan seperti ini ya. Karena apalagi kita sebagai umat muslim ya, tentunya berbicara tentang umat ini nggak harus nggak berhenti untuk dipikirkan kan, apalagi tentang masalah kemiskinan ini adalah tugas kita bersama gitu. Dan itu mulia sekali, membebaskan masyarakat dari kemiskinan melalui ilmu, melalui macam-macam, mulia sekali. Ya, dan tentunya insya Allah di kesempatan selanjutnya kita masih bahas tentang kemiskinan ya kan, di episode dan makin panjang, makin dalam, dan tentunya kita makin meluaskan daripada khasanah keilmuan kita mengenai tentang bagaimana problem yang terjadi di masyarakat yang tentang kemiskinan. Baik sahabat Nuansa Podcast, kira ini yang bisa kami berikan di kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saksikan tayangan Nuansa Podcast selanjutnya hanya di channel YouTube Nuansa Podcast. Freedom Your Mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.